Kamu mau fokus atau palu gada? Semangat berbisnis rawan membawa kamu ke arus bisnis palu gada. Apa itu? Akan kita bahas kali ini ya. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu channel kita, Angso Production, agar bisa terus berkembang dan memberikan tips-tips ringan seputar bisnis. Oke? Palu gada singkatan dari apa yang lu minta, gua ada. Menjual produk atau jasa apa saja yang ditanyakan konsumen. Entah itu ada atau tidak produknya, bisa atau tidak kita melakukannya, yang penting terima aja dulu. Hal inilah yang membuat tenaga kita terkuras habis. Sedangkan kamu masih baru memulai bisnis. Mindset belum terbentuk utuh, insting bisnis belum terasah. Yang ada akan resiko bangkrutnya lebih cepat. Angso contohnya. Dulu sempat palu gada dengan mencoba bisnis lain di luar konveksi percetakan, seperti Angso Food dan Angso Fotografi. Meskipun sistem kerjasamanya dengan mitra, tetap saja harus butuh perhatian khusus. Sementara saat itu, konveksi percetakan masih butuh perhatian lebih untuk bisa tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, harus mengalah, pilih salah satu. Dan saya kembali fokus mengembangkan dunia konveksi percetakan. Jika banyak produknya, tidak masalah. Itu lebih ke diversifikasi produk, bukan ke palu gada. Contohnya apa? Misalnya nih, produk utama Angso itu divisi konveksi adalah pakaian seragam. Namun, Angso tidak hanya menerima pesanan pakaian seragam. Jika ada yang bertanya ingin memesan bendera, masker, selempang, dan jilbab, tetap bisa Angso kerjakan. Karena masih dalam satu jenis jahit-menjahit, hanya sebagai turunan produk atau hanya diversifikasi produk outputnya. Palu gada juga ada segi positifnya untuk pemula. Bagi yang tidak kuat dalam permodalan, palu gada bisa menjadi ajang survei minat pasar. Jual saja apa yang ada, tawarkan ke orang-orang, nanti kita lihat produk apa saja yang paling diminati. Jika banyak peminatnya, teruskan promosi dan jual terus. Jika sepi, ya tinggalkan. Nanti akan terus mengkerucut produk unggulan kamu yang bisa menjadi produk utama dan branding bisnis kamu sendiri. Misalnya saya nih, ketika pelanggan ingat pakaian seragam dan cetak-mencetak, ingatnya ya Angso Production, karena sudah fokus ke produk yang pelanggan butuhkan. Jadi, palu gada di awal bisa menjadi sarana latihan juga bagi kamu untuk menentukan keberlanjutan bisnismu. Dan jika bisnis utama kamu udah jadi nih, insting bisnis sudah terbentuk, sudah bisa tinggal kemana-mana ke tim kerja, keuangannya stabil, dengan kata lain ya dapur sudah mengepul, kamu bisa mulai mengembangkan unit bisnis lain. Karena banyak kok pengusaha sukses yang palu gada juga, tapi mereka lakukan ketika sudah stabil di bisnis sebelumnya. Contohnya Hairul Tanjung dengan bisnis media televisi, perbankan, hotel, pusat hiburan, dan masih banyak lagi. Saya sekarang juga begitu. Saat usia Angso Production ini 5 tahun, di tahun 2015 lalu, baru mulai berani buka bisnis kuliner bersama istri, berupa sambal, rujak, dan asinan. Dan 2020 ini juga merambah kuliner, minuman berupa bandrek dan es teh. Semuanya butuh proses, butuh pembelajaran, dan butuh semangat yang lebih. Jadi, kamu mau fokus atau langsung palu gada?